kita bersyukur bahwa kita punya Allah Tritunggal. Kadang-kadang orang bilang, wah orang Kristen Allahnya 3. Apalagi kalau ada lagu kan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Wah 3 memang tuh Allahnya. Padahal kan enggak. Kita Allahnya Tritunggal. Allah pencipta kita panggil dengan Bapa kami di dalam surga. Firman daripada Allah Bapa kami dalam surga itu diberikan daging menjadi manusia. Kita panggil Yesus Kristus Tuhan. Dan suka juga dibilang anak Allah. Tidak selalu yang dibilang anak atau ibu atau bapak ada hubungan biologis. Contohnya anak tangga, bapak tangganya mana? Ibu jari, bapak jarinya mana? Ibu pertiwi, ya. Jadi nggak selalu itu ada hubungan biologis. Sekarang itu ada ya di YouTube selama bulan Ramadan itu ada Habib yang lagi terkenal namanya Habib Jafar. Dia selalu duet atau talk show sama Onat Leonardus. Itu kan orang Katolik. Ya. Dan kemarin bagus sama Romo Aldo dari Ignatius Menteng, bagus sekali perdebatannya ya, supaya toleran. Nah, waktu itu ditanya, kenapa dikatakan ibu kota, ibu pertiwi? Ini ditanya, kan sekarang tanya netizen, kenapa bukan bapak kota atau bapak pertiwi? Kenapa ibu pertiwi dan ibu kota? Dan lucunya si Habib Jafar ini bilang ke Onat yang bacain pertanyaan netizen. Kemudian Habib Jafar ini bilang, ini sesuai dengan agamamu, katanya. Karena orang ada yang punya ibu, nggak punya bapak. Contohnya Isa Al-Masih, katanya. Punya ibu, Bunda Maria, bapak manusianya ada nggak? Nggak ada kan, itu dari Roh Kudus, katanya. Jadi kita punya Allah Tritunggal. Allah pencipta adalah Bapa kami dalam sorga, kita panggil Bapa. Sang Firman yang menjadi manusia, firmannya itu kita sebut Yesus Kristus Tuhan. Rohnya kita sebut Roh Kudus. Kita pun juga 3 in 1, ada tubuh, jiwa, dan roh. Apa kita 3 atau 1? 1. Demikian juga dengan Allah Tritunggal. Romo juga kemarin bagus. Dia bilang sang firman itu diberi daging, yaitu Yesus, supaya dia bisa bilang, dia bisa menjamah manusia untuk menyatakan belas kasihnya, menyatakan kuasa kesembuhannya, mengangkat Petrus dari tenggelamnya, supaya dia bisa menjamah manusia. Dan puji Tuhan, katanya firman Tuhan berkata, kita akan lihat ayat pertama. Kita akan lihat ayat pertama adalah dari 1 Korintus 15 ayat 14. Kita baca bersama ya. Kita baca bersama. Karena firman Tuhan adalah pedang dan roh, pedang roh. Dia adalah kuasa Allah. Kita baca bersama. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Puji Tuhan, kita gak sia-sia percaya kepada Yesus karena Kristus itu dibangkitkan. Bahkan dari perjanjian lama, dari ketika Yesus belum disalib, dia sudah bilang, nanti aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi sudah dinubuatkan. Dan satu hal yang Tuhan tidak bisa buat, ada loh yang Tuhan gak bisa buat. Apa ya kira-kira Tuhan gak bisa buat?
Ya, itu salah satunya. Salah satu lagi, bohong. Tuhan gak bisa bohong. Dia tidak bisa berdusta. Hati-hati loh dengan dosa bohong. Karena ketika awal dosa itu terhadap manusia, ketika ada Adam dan Hawa, dosa pertama adalah bohong. Iblis jadi ular membohongi Hawa. Wah, kalau kamu makan pohon dari buah dari pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu segala-galanya, dibohongin. Jadi hati-hati dengan dosa bohong. Karena bapa segala pendusta pembohong adalah iblis. Jadi kalau kita suka bohong, bertobat. Aku juga dulu suka bohong sih. Cuman bertobat, jatuh bangun. Kadang-kadang kita tidak, bohong itu tidak menceritakan yang sebenarnya, atau melebih-lebihkan, atau mengurang-urangi, itu udah bohong gitu. Jadi untuk pas gitu kan, benar-benar perlu pertolongan Roh Kudus dan juga perlu pelatihan. Jadi puji Tuhan, sejarah mencatat bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Ada 5 tugas utama Yesus. Yang pertama, Yesus lahir ke dalam dunia. Tugas yang kedua, Yesus mati di salib. Tugas ketiga, Yesus bangkit dari antara. Itu semua sejarah dunia mencatat. Saksinya banyak. 500-700 orang lebih saksi kebangkitan Kristus dan semua. Maka sejarah dunia mengakuinya. Yang keempat, apa? Kenaikannya ke surga. Dan yang kelima, Yesus akan datang kembali sesuai dengan iman kita. Nah, kalau yang 4 ini dia sudah genapi dan laksanakan, yang kelima dia akan laksanakan enggak? Pasti dia laksanakan. Pasti dia laksanakan karena dia tidak bisa berdusta. Kita lihat ayat berikutnya adalah Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini ayat luar biasa. Kalau kita tahu rahasianya, itu luar biasa. Di sini dikatakan, kita mohon untuk Roh Kudus yang, kata-kata saya terbatas, tapi Roh Kudus nggak terbatas. Biarlah Dia yang dapat menjelaskan, menerangkan lebih daripada yang dapat saya katakan. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi roh yang membangkitkan, roh Allah yang membangkitkan sabda Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh ini diam di dalam kamu. Ada nggak Roh Kudus di dalam kita? Ada kan? Kalau kita buat nggak kudus, tiba-tiba di sini gelisah. Jangan, dosa itu salah. Ada Roh Kudus. Maka kalau ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita ada kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ada roh yang sangat berkuasa yang sama di dalam kita seperti roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ini kata firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Dulu saya pikir kalau kuasa kebangkitan Yesus itu baru berlaku setelah kita meninggal, atau roh kita keluar dari tubuh yang fana ini, maka kita akan dihantar oleh Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan. Dulu saya pikir hanya
berlaku kuasanya setelah kita meninggal, setelah roh kita keluar dari tubuh yang fana ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa roh atau kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kita, dan katanya akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi tidak hanya nanti kalau kita meninggal, tapi ketika kita hidup dalam alam yang fana ini, tubuh yang fana yang tidak kekal, itu juga berlaku. Makanya tadi kesaksian daripada siapa nih, mantap banget. Ya, kamu canggih banget dance-nya nih, lincah banget. Bayangin sakit GERD, kan itu tubuh yang fana. Tapi Ica tuh beriman gitu akan kuasa Tuhan, dan terjadi. Maka kita masing-masing tahu kuburan-kuburan kita masing-masing. Ada orang yang dikubur oleh rasa bersalah dan dosa, ada kuburan penyakit turunan yang gak sembuh-sembuh, ada kuburan masalah hutang piutang, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga yang kasihnya menjadi dingin, atau ada anak yang berontak, atau gak cocok sama menantu, mertua. Kita masing-masing ada kuburan kita masing-masing. Tapi biarlah kita jangan cuma rajin merayakan Paskah, tapi biarlah kita juga mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena ada roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam kita. Kita mesti keluar dari kubur kita masing-masing bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Kristus pada dunia yang fana ini, pada tubuh yang fana ini. Kapan Yesus menyembuhkan kita? Yesus menyembuhkan kita ketika kita belum sakit. Karena Yesus berkata di firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Jadi kalau kita beriman, kan makanya di kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Jadi Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita sebelum kita sakit sebenarnya. Karena berkata sudah selesai. Bagian kita memang mesti mengimaninya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita yang salah, misalnya kita makannya nggak bener gitu ya, atau kita makannya gorengan terus, atau kita makan nggak teratur, ya kita bertobat kalau kita yang salah. Sampai kita sakit, misalnya kita hidupnya tidurnya nggak teratur, makan nggak teratur, makannya tidak bergizi, atau hidupnya lifestyle nggak sehat, ya kita mesti bertobat. Kita mesti bertobat. Tapi kita berhak untuk sembuh di dalam Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua masalah sakit penyakit kita di kayu salib. Juga masalah ekonomi, masalah kesedihan, masalah keluarga. Ada Yesus yang namanya di atas segala nama. Setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya ingin ceritakan beberapa kesaksian bahwa firman Tuhan ini gak cuma teori, tapi bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020, orang yang suka nonton Indonesian Idol mungkin ada yang tahu, tapi kalau enggak saya ingin cerita. Ada dua kembar namanya Melisa dan Melita Sidabutar. Wah, Ica tahu nih ya. Jadi Melisa dan Melita Sidabutar, kembar. Si Melisa yang kakaknya. Kalau Melisa ini ekstrovert. Wah, ekstrovert. Kalau si Melita adiknya rada malu-malu. Nah inilah gambarnya ya. Yang Melisa yang lebih tinggi, si Melita yang lebih pendek. Di sini ada gambarnya. Ketika Indonesian Idol, si Melisa lolos, Melita nggak lolos. Jadi yang lolos cuma yang besar, Melisa.
tahun 2020 Desember, si Melisa yang lolos ini, dia nggak enak, sakit gitu, dibawalah ke rumah sakit. Wah, katanya pembengkakan jantung. Pas dokter jantung lagi nggak ada, gitu. Jadi orang tuanya pikir bawa pulang dulu lah, karena dokter jantung lagi nggak ada, biar nunggu di rumah. Baru pulang ke rumah, berapa jam kemudian meninggal. Umur 19 tahun. Tidak punya riwayat sakit jantung, tidak punya riwayat sakit-sakit berat. Umur 19 tahun meninggal. Mereka punya 2 kakak laki-laki. Itu katanya ya, kesedihan itu memukul seluruh keluarga. Melita bilang saya jadi kecewa sama Tuhan karena dia sangat bergantung sama Melisa. Dia sangat bergantung. Dan Melisa ini seperti matahari di rumah gitu, karena orangnya ekstrovert gitu kan. Wah, kalau ada dia rame. Melita bilang, sejak si Melisa meninggal, suasana rumah kami seperti kuburan. Biasa mereka makan bersama, nggak pernah makan bersama lagi. Nggak ada yang mau saling komunikasi. Karena kakak-kakaknya laki-laki merasa, kok kita nggak bisa jaga adik kita. Orang tuanya rasa, kok kecolongan. Mungkin kalau saya tinggalin dia di rumah sakit, nggak bawa pulang, barangkali tertolong. Pokoknya banyaklah tuduhan iblis. Iblis kan kerjanya menuduh kita siang dan malam, supaya guilty feeling terus. Si Melita juga kecewa, jadi mereka tuh jarang ada di rumah. Semua nggak mau ada di rumah. Sehingga kata Melita, dia diwawancara oleh Mary Riana waktu itu, rumahnya seperti kuburan, nggak ada yang mau nyapu, nggak ada yang mau ngepel, nggak ada yang mau beberes. Jadi benar-benar rumahnya tuh berantakan. Bukan hanya suasananya, tapi juga udah nggak ada yang mau tinggal atau ngurus di rumah. Mungkin kalau di rumah inget sama si Melisa. 1,5 tahun kemudian, si Melita ini kan anaknya manja, jadi dia tuh biasa curhat sama orang tua, sama kakak-kakaknya manja-manjaan. Tapi karena begitu, jadi mereka jadi jauh semua. Akhirnya Melita nggak tahan. Dia pikir, saya nggak kuat kalau begini terus. Jadi dia datang ke orang tua, dia minta maaf kalau dia selama ini jarang ada di rumah, jarang beberes-beres, nggak bantu orang tua. Lagi waktu itu orang tuanya bangkrut, bapaknya bangkrut, jadi makan aja susah, bayangin ya. Udah meninggal mendadak, ada masalah ekonomi. Benar-benar Melita bilang, saya tadinya kecewa sama Tuhan, padahal kita yang udah rajin lah ke gereja, katanya. Tapi akhirnya memang kalau di keluarga itu ada sesuatu yang salah, kita jangan nuntut orang lain dulu. Mama papa dulu mesti bertobat, istri dulu mesti bertobat, suami dulu, anak dulu, enggak. Tapi pulihkanlah keluarga kami Tuhan, mulai dari saya. Itu yang dilakukan oleh Melita. Dia melangkah untuk pemulihan keluarganya, supaya suasana kuburan rumahnya itu bisa ada kebangkitan Kristus. Dan dia berkata, waktu saya minta maaf ke orang tua juga minta maaf, karena mereka semua sama-sama sedih. Akhirnya mereka berdoa bersama gitu ya. Dia bilang itu luar biasa. Tidak sampai 1 minggu, suasana rumah tuh mulai ada kebangkitan Kristus, mulai ada kehidupan. Akhirnya mereka bisa komunikasi lagi, bisa makan bersama satu keluarga, dan keuangan orang tuanya mulai naik. Sekarang Melita biasanya kan dia ngumpet terus, gak mau, biar Melisa aja deh yang diumum. Tapi apa boleh buat sekarang ya, ada produser ngajak dia untuk menyanyikan lagu rohani. Itu luar biasa kalau dia menyanyikan, karena dia mengalami bagaimana Tuhan memulihkan kesedihan mereka, Tuhan memulihkan suasana kuburan di rumah mereka. Akhirnya dia merelakan Melisa itu milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bilang sih gampang, tapi mereka perlu proses. Baru-baru ini Melita diundang di Manado, acara remaja Geming, gereja yang besar di Manado.
sinode yang terbesar lah kalau di Manado untuk remaja. Dia menyanyi, itu urapan Tuhan luar biasa. Karena dia nggak hanya di bibir saja, dia sudah mengalami, bahkan ketua remaja Gemim sampai menangis luar biasa di panggung, banyak yang dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga usaha bapaknya jadi pulih. Sekuburan-kuburannya usaha atau ekonomi, izinkan kuasa kebangkitan Yesus memulihkan. Seperti bacaan Injil berapa hari lalu kan tentang putus asa Petrus setelah Yesus disalib, dia kembali jadi nelayan, diajak teman-temannya. Semalam-malamannya mencari ikan, berhasil nggak? Nggak, pulangnya nol. Sampai Tuhan Yesus muncul berkata, apakah engkau punya makanan? Tidak, nggak punya makanan. Udah semalam-malaman, biasa kan nelayan itu berangkatnya sore, malam mancing karena pakai lampu supaya ikan datang, pulangnya pagi. Bayangkan ya, udah capek, nggak dapat seekor pun. Dan Yesus berkata, pergi, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Karena biasa di sebelah kiri, gitu ya. Kalau sebelah kanan tuh kayak backhand lah, kayak main apa tuh backhand. Mungkin untuk orang kidal lebih gampang kalau ke kanan, tapi kan kebanyakan orang nggak kidal. Petrus berkata, kita udah semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang berkata, maka aku akan lakukan. Itu luar biasa. Tuhan itu sering suruh kita yang mustahil, supaya ketika itu sukses, kita bisa berbangga nggak sama diri kita? Nggak bisa, karena tahu ini benar-benar cuma Tuhan. Seringkali yang disuruh Tuhan tuh yang nggak mungkin oleh kekuatan manusia. Suruh jalan di atas air, suruh lawan Goliat, suruh belah laut merah, mustahil semua. Supaya Tuhan menyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka ketika Petrus pergi, dia menjala di sebelah kanan, dikatakan jalannya hampir koyak. Hampir koyak, aduh, sampai mesti minta tolong nelayan lain, ayo dibagi-bagi, kalau nggak koyak itu jaring. Jadi apapun suasana kuburan kita, di mana deh kuburan kita, kita mesti sadar bahwa di dalam kita ada roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kita. Jangan diganggurin gitu. Berapa minggu lalu saya, Bu Esther Kandau, ada Ibu Liana Talar, diundang oleh Ibu Chun Wahono, diundang di Romoyus, itu di mana? Samadi, ya, di Samadi. Puspas, Pusat Pastoral Samadi Klender. Karena apa? Si Edson, ini yang tengah-tengah ini, Edson merayakan ulang tahun ke-50. Mungkin untuk orang biasa aja, tapi Romoyus bilang kita mesti rekam karena ini mujizat. 50 tahun lalu Edson ini lahir, dia nggak nangis. Katanya bayi itu kalau lahir mesti nangis supaya oksigennya tuh bisa ke otak, bisa. Dia nangis, udah dipukul-pukul gini nggak nangis. Dan apa yang dinyatakan dokter, si Edson ini cacat seluruhnya, seperti tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Jadi cuma bisa tiduran aja, nggak bisa duduk, nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa denger, cuma dikasih makan, tapi hidupnya di apa, tempat tidur aja. Jadi benar-benar cacatnya seluruhnya cacat. Dikatakan juga oleh dokter, kalau dipelihara dengan baik, maksimal hidupnya 12 tahun. Karena dia cuma kayak tanaman aja, cuma disiram-siram, tumbuh, tapi nggak bisa apa-apa. Dan
ajaib. Ibunya, Ibu Chun, tetap melayani Tuhan, dan Ibu Chun berdoa, sekeluarga berdoa. Dia punya satu kakak laki, adik laki satu. Sampai sekarang nggak bisa duduk Edson itu. Kalau di kursi roda tuh dia merosot. Jadi mesti kakak adiknya tuh mesti tarik dia supaya duduknya bener lagi. Merosot. Matanya kabur, nggak bisa baca pada sekarang. Telinganya juga nggak terlalu dengar. Tapi Ibu Chun, suaminya tadi Pak Wahono, jadi Ibu Chun namanya sebenarnya Dani Suhadi, tapi panggilan Chun, suaminya Wahono, jadi terkenalnya Chun Wahono, gitu kan? Jauh. Makanya nama KTP sama panggilan jauh. Lucunya Ibu Chun ini kan suka konseling, jadi orang susah kan dia suka konseling. Nah dipikirkan Edson nggak bisa apa, denger aja gitu kan. Ketika umur 20 tahun Edson baru bisa ngomong, dan sekarang dia kan nggak bisa baca sampai sekarang. Dia hafal puluhan ayat sampai titik komanya hafal. Dia demonstrasikan waktu itu. Ibu Chun bilang, coba bilang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ada nggak yang hafal sampai titik koma itu? Ada nggak? Dia hafal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, di tepi air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali berkumpul, pokoknya sampai terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bayangin, luar biasa. Dan kadang-kadang ada orang mau konseling, Ibu Chun lagi nggak ada di rumah, sambil nunggu Edson yang kasih ayat. Dan ayat andalannya adalah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia, dan Allah adalah setia dan adil, dan Dia akan berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Bayangin orang yang cacat nasehatin orang yang normal, puhau iso dong itu orang. Ini yang cacat aja kok. Dan wajahnya itu benar-benar nggak ada wajah kuburan. Makanya Paus berkata, saya tahu di gereja, kata Paus ya, itu prapaskah kan cuma 40 hari. Tapi kenapa orang-orang udah habis paskah juga wajahnya masih prapaskah terus? Pakai wajah kuburan terus. Padahal harusnya udah wajah paskah gitu. Udah wajah kebangkitan, masuk kuburan, padahal baru dari perayaan paskah. Udah kuburan lagi mukanya. Monsignor Anton dari Bandung juga pernah bilang, saya dengan Vikjen saya pernah mau terbang, kita sambil nunggu pesawat di airport, kita duduk, terus saya bilang, kenapa ya orang-orang wajahnya susah semua, yang lewat-lewat, padahal di airport wajahnya pada susah semua. Jadi Paus juga berkata, minimal baksos kita yang paling murah adalah senyum. Kasih wajah kebangkitan Kristus. Itu kan memberi harapan, jangan wajahnya prapaskah kuburan terus. Bangkit, jangan cuma pas lagi nyanyi bangkit sukan nama Yesus, habis pulang-pulang kuburan. Kalau kuburan mah biasa tuh, wajah-wajah udah pada kuburan semua. Tapi kita biar Tuhan wajah kebangkitan Tuhan. Karena ada roh yang sama membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Maka Romo Yus waktu tanya sama saya, menurut kamu tuh Ibu Chun gimana? Kalau saya bilang luar biasa. Karena Ibu Chun suaminya Pak Wahono dan kakak adik tidak menganggap Edson ini musibah, atau menganggap ini sial, atau menganggap ini beban. Tapi mereka menganggap Edson berkat. Karena mereka bilang, lewat Edson kita semua mencari Tuhan, kita semua
berjumpa dan mengalami Yesus Tuhan. Sama dengan Melita tadi, lewat kesusahan kuburan itu, ternyata itu berkat membawa mereka makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal, makin mencintai, dan makin melayani Tuhan. Jadi saya bilang luar itu kan kalau WC sampai sekarang tuh nggak bisa WC sendiri, bayangin. Itu ibunya tuh gimana? Saya bilang ibu itu luar biasa. Saya bilang tabah orang yang anaknya nggak cacat aja, tanya berapa ayat hafal dia. Ini kan ngajarin anak yang begini, yang nggak bisa baca, telinganya juga susah, sampai bisa puluhan ayat. Itu kan kalau bukan ketabahan, ketekunan gimana? Karena ada ayat-ayat itu, si Edson jadi mukanya tuh coba yang sendiri yang kedua saya tadi, mukanya muka kebangkitan, bukan muka prapaskah, gitu kan? Mukanya kebangkitan. Jadi dia itu benar-benar kayak kebangkitan. Kalau orang susah lihat dia jadi malu, karena dia cacatnya luar biasa aja, mukanya kebangkitan. Maka apapun kuburan di hidup kita, di keluarga kita minta kuasa kebangkitan Kristus bangkit, bersinar, memulihkan, menyembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang jangan cuma pesta Paskah terus, tapi kayak kuburan terus. Biarlah pada tahun ini Paskah itu bukan kita rayakan saja, tapi kita alami. Yesus terlebih besar di dalamku. Kau tahu pergumulan kami. Pulihkan jamah, tolong setiap kami. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Kemana lagi kami harus pergi Tuhan, kecuali kepada Tuhan. Kami tahu kalau kami datang kepadamu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kami. Tuhan akan menolong, Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagi Yesus terlebih besar dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita, Yesus kebahagiaan mengalir dari yang besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama di dalamku sekali lagi di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Mekololo. Kalau kami anak-anak muda dulu bilangnya Mafa. Saya masih ingat selalu. Terima kasih Mafa. Semoga
Mafa selalu sehat, Tuhan berkati selalu pelayanan Mafa, keluarga, diberkati Tuhan. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati.